Kemis yang lalu kita membahas tentang itu ya, hidupnya hati dan kemudian berjalannya ruhani. Kendaraan reng di starter terus lempang terus ini bagus lakukan perjalanan ruhani terus sampai orang lempang ilmu lempang pemahamannya lempang terus rasanya wawasan terus memuncak, pemahaman terus mendalam, rasanya semakin meluas, slow rasanya. Di kolbuna basiroh sili, basirohnya sampai sini. Ya sedikit-sedikit. Kaifa yatasawwaru ayyuhibbahu syai'un wa huwa alladhi ajharu kulla syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhibbahu syai'un wa huwa adharu kulla syai'in. Sebelumnya saya tanya, Allah wujud tidak? Allah wujud enggak? Wujud enggak? Wujud enggak? Wujud. Cuma alat untuk merasakan Allah itu maha wujud bukan dengan mata kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan pikiran kita, tapi dengan hati kita. Sekali lagi, untuk memahami, meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu wujud, itu bukan dengan mata kita, bukan dengan telinga kita, bukan dengan hidung kita, bukan dengan kulit kita, bukan juga dengan akal kita. Itu kan membaca dalil Al-Quran terjemahnya, kemudian hadis dan terjemahnya, itu dalil. Belum yakin nanti. Makanya ada istilah tasdikun bil aqli, kemudian tasdikun bil qalbi, kemudian tasdik bil ruhi. Membenarkan dengan akalnya ketika menemukan dalil-dalil, baru akalnya yang iya, qalbunya belum. Kemudian dia terus melakukan amalan-amalan, syariat Nabi diamalkan, kemudian percayalah hatinya dan mulai mengiyakan dengan hatinya, itu tasdik. Terus melakukan perjalanan rohani dan potensinya terbuka 1, 2, 3 dan selanjutnya, kemudian dia meningkat sampai tasdik birruhi. Makanya ada istilah ilmul yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Mengiyakan wujudnya Allah itu tak hanya dengan wawasannya, tapi sampai ke kolbunya, dan sebetulnya harus dengan kolbu dan terus sampai dengan ruhaninya. Sekali lagi, Allah wujud tidak? Wujud enggak? Wujud enggak? Wujud. Untuk tahu Allah wujud itu apakah dengan mata? Apakah dengan telinga? Apakah dengan hidung? Apakah dengan kulit? Lalu dengan apa? Kuat. Nah, asup ke kuat. Kita bisa yakin, tahu, yakin bahwa Allah itu wujud, ada, Allah itu maha ada.
dan mengadakan kita ketika kita hatinya hidup dengan hati. Ketika kalau hatinya sudah hidup, kalau hatinya sudah ada iman, percaya Allah itu ada. Kalau hatinya sudah percaya, ya beriman Allah itu ada, dengan hatinya ya percaya bahwa Allah itu ada, maka ketika matanya kontak dengan makhluk, maka batinnya sambung ke Allah. Ketika telinga kontak dengan suara, maka hatinya akan sambung dengan Allah. Ketika akalnya memikirkan alam raya ini, wujud-wujud makhluk, maka hatinya akan tersambung dengan Allah. Fisiknya menyentuh sesuatu, hatinya akan langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ada. Paham benar? Rasakeun ceuli jeung suara, mata jeung wujud-wujud bumi, benda bumi, akal jeung naon-naon anu datang ka pikir, hate terus narabas nyambung ka Allah anu Maha wujud, anu Maha caket, Maha ngadangu, Maha mendengar, Maha mendekat, Maha melihat. Terasa dengan katanya. Kalau matanya melihat wujud-wujud makhluk, telinganya nyambung dengan suara, akalnya nyambung dengan yang bersambung dengan akal, tapi hatinya tak tersambung dengan Allah sekaligus, itu menandakan hatinya bermasalah. Kan kami imannya ngaku di mulut tapi tak terbukti di hatinya. Makanya nalika nempoan harange bawa terkenal karena Allahna Allahna dina matana, dina ceulina, dina pikiranana. Ayana teh nalika keur babacaan Allah. Eta mah babaca. Padahal Allahnya sudah Maha wujud dalam segala hal, dalam apapun. Cuman kita belum memaksa hati kita supaya ngaku Allah itu Maha wujud. Karek asupkeun ka hikmah. Ya. Kaifa yatasawwaru ayah Untuk dibahas itu gelap, kajeuli. Allah itu wujud, berarti Allah itu ada ya. Allah itu ada. Ada yang untuk kita itu dohir, nampak. Kelihatan. Cuman kelihatan lain ku mata. Cuman kelihatan karena ketahuannya bukan dengan telinga. Cuman ketahuannya bukan dengan akal. Allah itu wujud atau garis miring dohir. Allah itu dohir. Mana Allah dohir? Itu ada ayat Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Allah Maha dohir. Allah itu wujud. Allah itu Maha dohir. Ayo, asupkeun kana hikmah. kaifa yatasawwaru ayujibahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin Allah tak dohir, atau bagaimana mungkin Allah terhalangi dengan sesuatu? Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin Allah tak dohir? Garis miring, Allah terhalangi dengan sesuatu. Wa huwallazi adhara kulla syai', sedangkan Allah itu yang mendohirkan semua sesuatu, yang mendohirkan
ke benda-benda yang wujudnya ke mata, yang mendohirkan Allah, yang mendohirkan ke apa-apa yang dicerna oleh akal kita, yang didengar oleh telinga kita, yang terbesit dalam pikiran-pikiran kita. Allah yang mendohirkannya, bukan dohir sendiri. Maksudnya ya, bagaimana mungkin Allah terhalangi? Allah tak dohir ke batin kitanya, ke batin kita. Awas, bentar mata. Tauhid ya, untuk menguatkan zikir yang sedang kita jalankan. Bagaimana mungkin Allah terhalangi oleh sesuatu? Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'. Bagaimana mungkin Allah tak ada? Bagaimana mungkin Allah tak wujud di batinnya? Sedangkan wa huwa alladzi adhara kulla syai', Allah lah yang mendohirkan semuanya. Jadi ketika telinganya tersambung dengan suara, batinnya langsung merasakan Allah yang maha dohir, yang mendohirkan suara. Ketika matanya melihat benda-benda bumi, langsung hatinya tersambung ke dohirnya Allah. Allah yang mewujudkannya, Allah yang mendohirkannya. Ketika akalnya, pikirannya tersambung dengan apa-apa yang terpikir, maka batinnya, hatinya langsung tersambung dengan Allah yang maha dohir. Ini Allah yang mewujudkannya, juga Allah yang mendohirkannya. Sehingga kemudian hatinya pun ketika ingat itu, ini ilmu Allah yang mewujudkannya, juga Allah yang mendohirkan. Perasaan ini yang muncul dalam hati. Understand? Jadi semuanya wujudnya diwujudkan oleh yang maha wujud, dohirnya semua didohirkan oleh Allah yang maha dohir. Ingat terus, Allah, tidak ada semua, tidak ada semua. Yang ada hanya satu, hanyalah Allah. Yang ada selain Allah hanyalah adanya diadakan. Termasuk kita semua. Semakin sadar, semakin cager jadi hirupnya benar. Ya, terus ya. Kaifa yatasawwaru ayujibahu syai'un wa huwa alladzi yuharu fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayujibahu syai'un wa huwa yuharu bi kulli syai'. Ya, meluasnya penjelasan tentang asma dohir. Allah maha dohir, reku maha Allah tedohir kabatin kurangnya. Bagaimana mungkin Allah terhalangi? Bagaimana mungkin Allah terhijabi? Bagaimana mungkin Allah tak nampak ke batin kita? Sedangkan wa huwal ladzi yuharu bi kulli syai', Allah tampak bersama segala sesuatu. Ke batin yang hidup, ya, ke batin yang hidup. Wa huwal ladzi yuharu bi kulli syai', Allah yang maha dohir bersama segala sesuatu. Sesuatu apa saja yang terlihat, yang terdengar, yang terpikir, yang terasa, itu Allah lah yang mendohirkannya. Berarti bersama Allah yang maha dohir. Allah dohir ke batin kita dengan setiap apa yang Allah dohirkan. Allah dohirkan ke mata kita, Allah dohirkan ke telinga kita, Allah dohirkan ke akal kita. Ada yang dohir tapi nggak didohirkan. Sudah Allah dohirkan, tapi tak Allah dohirkan ke semuanya. Ini
dohir wujud. Dohir mah dohir tapi ke dohir. Di ayat kan tuh. Ayat dohir kan tuh. Di alam ayat kan tuh. Oh, dohir kan tuh. Dohir nggak dohir. Urang apa kudu kada make mata bae. Karena urang mah ukuran mata tapi jeung ciri henteu make hate. Ketika sholat sunnah misalnya qobliyah subuh pahala mah henteu make ibadah. Dokatan kajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kanjeng Nabi gitu. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Berhubung batinna bermasalah. Jadilah ada. Ayo terus. Kita lagi memahami, lagi belajar memahami, tahu dan kemudian memahami asma Allah ad-Dohir, nama Allah yang maha dohir, yang dohir ke mata kita, semua yang dohir ke telinga kita, semua yang dohir ke akal kita, semua yang dohir ke pikiran kita, bahkan hati kita, itu Allah lah yang mendohirkannya. Ini suara dohir nggak? Dohir nggak suara? Dohir enggak? Dohir kemana? Ke telinga apa ke mata? Ke telinga. Dohir sendiri apa yang ada yang mendohirkannya? Ada yang mendohirkannya. Siapa yang mendohirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya suara kemudian ada ilmu. Dohir nggak ilmu itu? Dohir nggak ilmu itu? Dohirnya kaceli tak kemana? Ayo. Kalau suaranya ke telinga, kalau ilmu dalam gelombang suara itu dohir nggak? Dohirnya kemana? Karena akal. Tuh. Ada yang dohirnya hanya ke telinga, dan kemudian dohirnya ke akal, dan kemudian kita paham. Dohir nggak? Dohir nggak? Dohir nggak? Dohirnya ke mana? Karena hati. Tuh, kurang mah dohir deh kudu mau bum gawat. Nah wujud terang. Tara ditafakuran, tara dihirupkan mesinnya jangan hirupkan mesin gila. Mobil dipanaskan mesin gila supaya bisa dipakai berangkat. Kalau dipanaskan mogok kemana? Panaskan sebentar terus gila. Ini jangan. Di mana di Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi memerintahkan anak jadidu imanakum. Kanjeng Nabi kuatkan iman anjeun. Qalu para nanya para sahabat. Qalu kaipan jadidu imanana ya Rasul? Dengan apa menguatkan iman ini? Qala bi kathrati qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngapakeun la ilaha illallah supaya naon? Supaya kuat iman ae garis miring mesina hiru. Supaya nu dohir teh karasa nu dohir ka ceuli, kemudian dina eta suara aya nu dohir deui, didohirkeun ku Allah. Eta ilmu, dina ilmu aya didohirkeun deui eta pemahaman. Sehingga pemahaman eta katangkap ku qalbuna ku hatena. Nyangkal mun
Suara hunkul, suara ilmuwan, ilisian. Suara manusia, suara embe ilmuwan kan tuh, ilmuwan tuh, ilmuwan tuh, bagi nu paham, yang mampu sih, yang minum, yang kawin, tapi suara embe. Lalu membedakannya di mana? Kalau orang yang paham dari gelombang getarannya itu beda. Rada gerem, rada kenceng, gelombang rada kenceng, jadi yang kawin kita. Pantes aku sok rada budak Badung. Kita nyapuan dari budak Badung gitu. Yang kawin getaran lain suara. Maka ayat syarat dengan Al-Quran, ayat kaulan takila, kaulan layina, ayat kaulan syadida. Kata-katanya sama, dalilnya sama, bicaranya sama, tapi getarannya isinya yang beda. Itu semua Allah yang mendohirkan, Allah lah yang mewujudkannya. Sekalipun itu yang menakutkan, kelihatan yang membahayakan, tenang, Allah lah yang mewujudkan. Karena tak akan ada yang wujud, tak akan ada yang dohir kecuali Allah lah yang mendohirkannya. Kalau hati kita sudah ingat, kalau hati kita sudah tahu, kalau hati kita sudah paham bahwa Allah lah semua yang mendohirkannya, tenang nggak? Tenang nggak? Tenang nggak? Tenang. Sekalipun itu menurut akal bahaya, sekalipun itu menurut akal akan menakutkan, tapi kalau hati ini sudah tersambung dengan asma Allah ad-dohir, Allah lah yang mendohirkannya, maka akan tenang. Makanya ada ayat ala bidzikrillahi ta'ala tatma'innul qulub, ku dikir hati jadi tenang. Awal-awal dikir ku lisana, kemudian dikir ku pikiranana, ilmu wawasan, kemudian dikir ku kolbuna, dibaca tulisan kolbu sehingga kemudian orang paham tadi. Ku dikir adalah orang cepat. Jakum isyarat Ridwan Syaikhul Qadir Jilani al-abid sayyarun ilal jannah wa dzakir tayyarun ila rabbi. Mun ku ibadah ahli ibadah, jalan kaki menuju surga kelak nanti di akhirat sabada kiamat. Wa dzakir tayyarun ila rabbi, ahli zikir dari sekarang sudah menuju Allah secepat kilat. Nah, bedanya aulia ahli zikir. Sehingga kemudian bersembahyang ditinggalkan, ditempatkan, Allah tempatkan pimat adi sidkin indah malikin tadi ayat di makom wahidiyah, orang-orang yang telah sampai. Nah, terus kaifa yatasawwaru ayahdubahu syai'un wa huwa alladhi juhalu fi kulli syai'in. bahwa doharo fi kulli syai'in, sama seperti tadi. Allah tak terhalang. Bagaimana mungkin Allah terhalang? Bagaimana mungkin Allah tak nampak? Sedangkan Allah dohir bersama sesuatu, Allah dohir di dalam semua sesuatu, Allah dohir untuk segala sesuatu. Terus bentar ya. Kaifa yatasawwaru ayahdubahu syai'un wa huwa alladhi juhalu li kulli syai'in. Allah dohir untuk segala sesuatu. Terus Kaifa yatasawwaru ayahdubahu syai'un wa huwa jahilu qabla wujudi
segala sesuatu yang dohir. Allah lah yang mendohirkan segala-galanya yang dohir. Terus kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa ajharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah tak nampak? Bagaimana mungkin Allah tak dohir? Allah lah yang paling dohir dari semua yang dohir. Allah yang paling dohir dari semua yang dohir didohirkan oleh Allah. Kemana dohirnya? Ke batin yang hidup. Adharu, Allah lebih dohir dari semua yang dohir yang Allah dohirkan. Mana tapi berhubung hatinya bermas. Sok cek akal dohiran badan ini apa dohirin Allah? Allahnya hanya tahu namanya saja dohir. Allah yang maha dohirnya dia tak merasakan. Sedangkan wahuwal ladzi adharu, Allah itu lebih dohir dari segala yang dohir yang Allah dohirkan. Nah berarti sekarang ini tahu Allah tak lebih dohir, Allah tak dohir ke batin kita. Berarti hati kita bermasalah nggak? Bermasalah nggak? Berpenyakit enggak? Berpenyakit. Padahal kehalangan kunana hatena tapi teu ngaku Allah eta maha dohir. Ini yang perlu diperbaiki. Ilmu loba di akal. Ngomong capetan pinter, hate tumpul, teu nyambung ka Allah. Doa mandul jadi. Doa mandul. Itu doanya rasa basi yang ke Allahnya di arasnya di langit. Jadi ketika kita berdoa tuh minta begini nyangkanya Allah di sana ningalikeun. Ya Allah, ya Allah. Allah itu dibayangkeun. Padahal Allah maha dohir di semua sesuatu, di segala sesuatu. Allah dohir dalam segala sesuatu. Di pikiran kita, di hati kita, di ilmu kita Allah dohir. Bahkan lebih dohir dari segala yang dohir, baik dohirnya ke mata, ke telinga, ke suara, ke pikiran. Jadi bangun meratap, bangun Allah no jauh, Allah teu kadenge tah ieu. Allah nanti itu di langit. Tapi lamun doana nyambung ku batin, Allah dohir, Allah nya dohir. Nah, kumaha? Kartosan terus kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana mungkin adohirnya Allah terhalang? Bagaimana mungkin adohirnya Allah tak nampak ke batiniah kita? Sedangkan adohirnya Allah itu lebih dekat dari dohirnya segala sesuatu. Bingung ya. Wa huwal ladzi aqrabu, Allah lebih dekat. Dohirnya Allah lebih dekat lagi dari semua yang dohir. Kumaha kalau jangan.
Ketika ada yang dohir ke mata, benda-benda batin tersambung dengan dohirnya Allah lebih dekat dari apa yang kita lihat. Ketika telinga mendengar suara, batin tersambung kepada asma Allah ad-dohir, Allah yang mempunyai nama ad-dohir, dat Allah yang mempunyai nama ad-dohir, dat Allah lebih dekat dari suara yang masuk ke telinga kita, yang dohirnya ke telinga kita. Itu bang, terus apa kurang. Kemudian yang dohir ke akal pikiran, ini kan dohir ke akal wujud ayat, nggak dohir ke pikiran. Ini Allah lebih dohir lagi dari apa yang dohir ke akal pikiran kita. Allah bersama kita enggak? Allah bersama kita enggak? Allah bersama kita enggak? Naona sifatna, asmana, datna. Ayo kasih ya sifatnya, ya asmanya, ya dat Allah meliputi segala sesuatu. Dobrak ya pemahaman. Lain pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Allah bertempat tinggal di satu tempat itu qiyam di nafsi. Allah mencakup segala sesuatu, lebih dekat dari segala sesuatu yang Allah dohirkan. Namun hatena hirup bisa ngerasa. Kemudian yang muncul apa? Allah dohirkan khauf, sieun. Kemudian Allah dohirkan lagi kebatiniahnya, roja. Berharapnya hanya ke Allah karena yang maha kuasa hanya Allah. Kemudian muncul lagi isin, buah dari pemahaman hati yang betul. Ditamahan ilmuna, wah kasihan kalau teh. Ditamahan ibadahnya mana tuh sieun-sieun kalau teh isin-isin. Nah ini belum terperbaiki berarti hatinya. Yang baru diperbaiki ilmunya, yang baru diperbaiki amal-amalannya, hatinya belum diperbaiki. Karena sangke kaifa yatasawwaru ayadubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu apapun, sedangkan kalaulah tak ada Allah tak akan wujud semua sesuatu. Kalaulah tak ada Allah yang mempunyai asma dohir, tak akan dohir segala sesuatu. Ya ajibah kaifa yadharul wujud bil adam. Aneh, heran. Terus Kaifa yadharul wujud bil adam. Bagaimana mungkin ada wujud dalam ketiadaan? Kan tentu heran sekali bagaimana mungkin ada wujud, ada dohir dalam ketiadaan. Ini bicara di bahasa-bahasa puncak bahasa fana. Semuanya adanya hanya diadakan, semuanya dohirnya hanya didohirkan, diadakan, diwujudkan oleh yang maha wujud, didohirkan oleh Allah yang maha
dohir jadi geus tong sieun ku sasaha sieun mah lamun bener hatena berarti sieun hanya ka Allah isina hanya ka Allah rojana harapna hanya ka Allah bukti pemahaman hati yang betul maka akan muncul khauf sieun Allah urang masih nanti ditunda sieun ka neraka eta mah lincing ka Allah itu sholat naon teu susah itu palaksak lincing ka Allah sieun dari pengetahuan yang terdengar kemudian terpikir lamun teu sholat 1000 tahun di neraka sakali itu kan ucapan baginda Nabi untuk awal-awal takutnya dibikin dulu Kanjeng Nabi sekali teu sholat fardu 1000 tahun di neraka nah sieun encan sieun ku Allah tajan sieun ku Allah karek dari pengetahuan takut malu berharapnya hanya kepada Allah karena kalau tak sama Allah berharapnya ya lebih malu karena hatinya memahami Allah lah yang kuasa Allah lah yang maha mampu Allah lah yang maha baik Allah lah yang maha menyayangi kita Allah maha baik dan Allah maha baik enggak Allah maha baik enggak maha baik menurut akal apa menurut hatinya menurut akal nah hatinya belum merasakan kalau sudah merasakan Allah itu maha baik tak akan terpincut tak akan digoda dengan yang lain walau usang asal kan itu jadi hatinya hanya diberikan untuk Allah tak akan digadaikan kemanapun inilah tauhid inilah keyakinan inilah agama yang sesungguhnya harus sampai sini terus standby di sini nih perasaannya pemahaman seperti ini terbawa pulang nih kemudian menjadi sifat dalam kesehariannya ilmu ini ilmunya baginda Nabi ilmunya aulia ini kalau terbawa ke rumah sampai jadi kesehariannya sampai terbawa menjelang ajalnya mulia kita mulia terpilihlah kita beruntunglah yang mudah-mudahan yang hadir malam ini beruntung Kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasbul qidam. Bagaimana mungkin yang baru bisa ditetapkan bersamaan dengan zat Allah yang mempunyai nama Al-Qidam. Allah Qidam wujud Qidam baku mukhalafatu lil hadis Qidamu binafsihi wahdaniyatu qad'iroda ilmu hasabu basor kalam qadiron murja aliman hayan samian basiron mutakaliman
kemudian akan merasakan dengan ilmu-ilmu seperti ini dan cahaya dari kolbunya aulia. Merasakan itu. Tahu dulu, kemudian paham terus sampai merasakan tersinari dengan sinarnya qalbul auliya yang bersumber dari qalbunya baginda Nabi sallallahu